Teman-teman, sebenarnya kunci utama kesembuhan kita itu adalah satu. Jadi kemarin tuh ada yang ngechat aku ya, seorang moms, ibu-ibu. Bun, aku tuh udah berobat kemana-mana, sampai ngegadain rumah, sampai jual aset karena untuk berobat asam lambung gak sembuh-sembuh. Kambuh lagi. Aku cerita panjang lebar ya. Aku bakal memberikan solusi lagi, pandangan-pandangan sesuai dengan pengalaman aku. Pastikan kalian simak videonya, kenapa sih nggak sembuh-sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Deva dan Bunda. Semoga semuanya sehat selalu ya, kabar kalian. Dan untuk saat ini banyak banget yang masih ngechat aku, nge-DM aku. Terima kasih kalian sudah setia menonton video-video aku. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Karena channel ini adalah membahas terkait tips kesehatan Yesus pengalaman pribadi, terutama pejuang asam lambung, GERD, anxiety, karena aku juga pernah ada di posisi itu ya, lebih 2 tahun, tentang review produk dan juga video-video yang lainnya ya. Semoga video-video aku bermanfaat untuk orang banyak, karena niat aku adalah membuat video-video untuk manfaat untuk orang banyak, membantu orang banyak ya. Semoga termotivasi. Aku bukan motivator ya, aku hanya sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku. Karena aku juga pernah ada di posisi itu, aku hampir putus asa karena banyak banget sensasi asam lambung, GERD, anxiety yang aku alami, ditambah lagi suami aku sakit, aku jauh dengan keluarga. Jadi mudah-mudahan kisah aku bisa menjadikan kalian semangat, motivasi kalau kita itu nggak sendirian, kalau semuanya itu nggak ada yang tidak mungkin ya. Yang penting kita mau berusaha, mau berjuang, ikhtiar, berserah diri sama Allah, kita nggak sendirian ya. Semua pasti ada jalan keluarnya, semua pasti ada solusinya, dan semua penyakit pasti ada obatnya. Di sini aku bakal share lagi satu ya kunci utama kesembuhan kita ya. Selain daripada makanan dan juga olahraga maupun dari pola tidur. Satu sebenarnya kunci kesembuhan kita itu adalah, karena aku itu kemarin di chat ya sama seorang ibu rumah tangga ya. Seorang ibu rumah tangga di chat, dia cerita panjang lebar sampai nangis-nangis. Makanya di sini aku terketuk ya, pintu hati aku. Mungkin banyak yang ngalamin hal ini, makanya aku bakal share ya. Jadi kalian itu mungkin ya pernah ngalamin yang aku alami juga. Aku itu pernah merasa berada di titik terendah banget. Karena kenapa? Aku ngerasa aku lagi sakit, sensasinya banyak. Aku kerja ya, aku kerja setiap hari, aku punya anak kecil. Suami aku sakit, stroke ya, dan suami aku tuh nggak menghasilkan. Jadi aku adalah seorang tulang punggung keluarga, teman-teman ya. Dan aku tuh kadang merasa nggak adil gitu loh. Tapi kembali lagi aku berpikir Allah memberikan ujian ini karena aku mampu. Jadi aku harus selalu positive thinking sama Allah, karena semua itu adalah hanya kehendak Allah. Yang penting kita mau berusaha untuk merubah diri lebih baik lagi ya. Jadi kalian nggak sendirian teman-teman. Aku juga pernah merasa ya hampir putus asa, jauh dengan keluarga. Pernah aku lagi butuh banget, banyak kebutuhan, dan aku lagi nggak punya, pokoknya banyak banget hal yang aku alami. Jadi kalian gak usah menyerah, kalian juga pasti bisa melewatinya. Masa aku bisa, kalian nggak bisa ya. Jadi kemarin itu adalah cerita salah seorang ibu rumah tangga. Dia sudah menggadaikan rumahnya, sudah jualan apapun ya, demi berobat karena sudah kena asam lambung bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Udah menjaga pantangannya, udah menghindari makanan pantangannya, udah konsumsi obat-obatan, tetap aja nggak sembuh. Dan yang membuatnya itu tidak bisa lupa atau tidak terlepas dari penyakit itu adalah dari kecemasan. Jadi yang aku maksud tadi adalah faktor utama ya, faktor penting yang menghambat penyembuhan kita adalah faktor pikiran. Sama yang aku alami pada saat itu. Kenapa tidak? Karena aku itu kan merasa semuanya dibebanin ke aku ya. Keluarga suami aku juga kalau butuh ke aku, keluarga aku juga kalau butuh ke aku. Jadi aku merasa itu, ya Allah kenapa semuanya aku gitu. Jadi aku merasa setiap hari nangis, setiap sholat nangis. Aku juga dulu merasa ya Allah gak adil kok kayak gini gitu loh. Tapi ternyata aku setelah diuji
sama Allah dengan cara seperti itu, aku menjadi lebih kuat. Jadi semuanya itu aku jadikan pelajaran. Jadi kalau misalnya kalian juga ngalamin hal yang sama kayak aku, jangan takut. Allah itu nggak tidur. Allah nggak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita, dan Allah nggak bakalan menguji kita terus menerus. Jadi setelah hujan terbitlah terang. Aku tuh selalu mikir kayak gitu ya. Jadi buat moms ya, atau ibu yang kemarin curhat sama aku, semoga nonton video ini karena aku terketuk pintu hati aku untuk share ini. Jadi nggak usah banyak pikiran ya, bebasin aja. Hal yang harus kita lakukan itu adalah pikirin sama keluarga. Kalau misalnya kamu hanya mikirin diri kamu, mikirin sama sensasi, itu kamu egois. Jadi yang paling utama adalah kita harus mikirin keluarga kita. Apalagi kalau misalnya kita masih punya anak kecil, aku nggak boleh sakit-sakitan nih, aku harus sembuh demi anak aku, demi suami, demi masa depan. Karena kita nggak mungkin seperti ini terus. Kalau misalnya kamu nggak berubah, pikiran kamu, mindset kamu nggak bisa dirubah, bakalan seperti itu terus tiap hari. Berobat bolak-balik ke dokter, bun aku abis dari IGD lagi nih karena aku cemas, aku takut ngap, sesak karena pikiran aku nggak bisa dikontrol. Itu sebenarnya dari dianya sendiri ya. Jadi hal apa yang harus kita lakukan? Lakukan meditasi. Meditasi banyak loh di YouTube. YouTube itu menyediakan banyak banget hal-hal yang positif ya untuk para penontonnya. Jadi kita harus bersyukur juga, karena aku juga dengan YouTube aku terbantu, karena ketika aku lagi mumet, ketika aku lagi sulit tidur, ketika aku lagi nggak bisa berpikir apapun, aku buka di YouTube ya. Aku buka searching motivator, aku searching relaksasi, aku searching yoga, kualitas tidur. Jadi kita harus inisiatif ya, jangan kalau misalnya sensasi itu datang berdiam diri aja. Jadi lakukan apa nih yang harus bisa dilakukan, hal yang positif. Jadi lakukan meditasi. Kemudian selain itu juga lakukan hobi. Bun, aku udah menghindari pantangannya, aku udah coba main sama anak di rumah tapi nggak bisa, berarti hal itu masih belum mampan. Cara yang selanjutnya adalah jalan-jalan. Nggak usah jauh-jauh, misalnya ajak suami keliling komplek. Udah gitu aja, itu pasti pikiran kita jadi lebih fresh. Ini aku coba sendiri. Aku tuh kalau misalnya lagi pikiran gue lagi mumet banget ya, mikirin ini, mikirin itu, aduh, aku langsung bilang suami, besok kita ke Mayoran ya, kita jalan-jalan pagi. Kadang udah maghrib, ayo kita keluar, berarti aku lagi mumet. Mau kemana? Makan di luar, biar aku ada inspirasi, biar fresh aja gitu otaknya, nggak usah lama-lama ya. 30 menit udah balik ke rumah, itu pasti auranya itu beda kalau kita udah nyampe di rumah kayak gitu. Kemudian kalau misalnya nggak bisa tidur ya, saran aku lakukan yoga kualitas tidur. Di YouTube banyak ya, yoga aku juga udah pernah buat di YouTube, banyak banget ya, yoga, meditasi, relaksasi, dengerin musik-musik, dengerin sholawat, dengerin ruqyah, itu sangat terbantu banget ya. Dan kalau misalnya kalian gak bisa tidur malam juga, bantalnya ditinggiin, miring ke kiri ya, itu juga bisa membuat kita tidur. Kemudian pakainya baju yang longgar-longgar aja. Kemudian kalau misalnya kalian pakai kipas, jangan dihadapkan ke badan kalian, hadapkan ke tembok aja, yang penting ada anginnya sedikit. Jadi yang utama itu adalah kunci kesembuhan utama kita adalah dari faktor pikiran sebenarnya ya. Meskipun kita udah menghindari makanannya, udah minum obat-obatan 2 bulan sesuai resep dokter, tapi kalau ini pikiran gak bisa dikontrol, gak bisa dikelola, gak bisa happy, bakalan kambuh-kambuh terus. Karena kalau kita berpikir sedikit ya, asam lambung kita naik, karena pikiran dan pencernaan itu ada berhubungan erat. Jadi kita emosi sedikit ya, kita ngomong nada keras aja nih, pasti beda lagi rasanya ya. Jadi udah bebasin aja. Aku tuh saat ini jadi lebih cuek ya, lebih cuek. Bukannya nggak mau peduli sama hal-hal sekitar, tapi aku pikirin diri aku, pikirin masa depan aku. Karena misalnya kalau misalnya ya, aku susah juga, nggak mungkin kan orang lain, misalnya aku lagi sulit ini, butuh ini, orang lain itu cuman kadang mendengarkan ya. Jadi kita minta solusinya itu kemana? Ke Allah. Jadi pasrahkan aja sama Allah ya. Setiap masalah itu pasti ada solusinya, yang penting kita mau cari, mau usaha. Jadi yang pertama itu harus ditenangkan pikirannya agar kita nggak terus-terusan kambuh ya. Kalau kita udah pikirannya udah tenang, udah senang, udah happy, sensasi itu bakalan menghilang
percaya sama aku, karena ini juga adalah hal yang aku alami, hal ini yang aku terapkan. Aku aja kalau di kantor nih, kalau aku lagi tiba-tiba banyak pikiran, kerjaan aku taruh sebentar, aku izin ke teman aku izin bentar ya, aku turun. Teman-teman aku udah ngerti, pasti mau healing nih ya. Aku cuman keliling aja loh, keliling, kadang lihat mobil-mobil damkar, lihat orang lalu lalang, oh ya udah happy, habis itu naik lagi ke atas. Udah. Jadi yang penting kita itu jangan terus-terusan dibiarkan, jangan terlalu terfokus sama overthinking. Jadi siapa yang bisa merubah itu ya kita sendiri. Lakukan hal-hal yang menyenangkan, selain pola makannya, pola tidurnya, olahraganya, pikirannya juga yang harus dikontrol agar nggak kambuh-kambuhan terus ya. Kalau misalnya ulu hatinya masih ngeganjal, jangan parno, itu kan udah tahu kalau kita asam lambung. Jadi terapkan aja makanan yang benar, dikompres, makan yang lembut-lembut ya, misalnya makan tepung Garut, tajin, semua itu udah ada kok ya teman-teman ya. Jadi nggak usah ngeluh. Kalau misalnya aduh Bun, aku nggak mau minum obat dokter, ya minum kunyit aja. Kunyit itu bagus loh buat lambung. Boleh pakai temulawak, kan ada beberapa yang nggak cocok sama temulawak. Jadi pakainya yang kunyit aja, tapi kunyit tawar aku biasanya konsumsinya setelah makan ya, 2 jam atau 1 jam setelah makan. Boleh dikasih madu, boleh dikasih jahe juga nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu ya kunci utama kesembuhan kita, agar nggak kambuh-kambuh ya, agar nggak stres, agar nggak sedih terus. Pikirannya ini udah buang jauh-jauh yang negatif ya. Sayangi sama keluarga, sayangi keluarga kalian, sayangi diri kalian. Jadi nggak usah terus-terusan overthinking, itu nggak baik loh, akan merusak diri kita sendiri. Seperti itu ya. Semoga share aku kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan buat mams yang kemarin sudah ngechat aku panjang lebar, WA-nya belum aku balas lagi ya, karena aku hari ini sibuk banget. Dari kemarin itu aku 2 hari ini non-stop, aku ada aktivitas di luar, pulangnya malam terus, makanya aku belum sempat ya balasin komentar kalian, karena aku juga punya kesibukan yang lain. Mohon dimaklumin ya. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.